Shalom. Kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita boleh berjumpa lagi. Walaupun hanya lewat media seperti ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika semua kita serahkan kepada Tuhan dalam ketaatan dan kesungguhan untuk terus melayani, maka semua pasti akan berkenan di hadapannya. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 42, kita berdoa meminta kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih anugerah dan limpah rahmat yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Memohon kami, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, melingkupi dan memakai hati kami, agar kami bisa berpikir dengan benar dan bisa merenungkan firman Tuhan ini dengan benar, dan dalam penerapannya pun kami bisa melakukannya dengan benar. Roh Kudus-Mu memakai kami semua, agar kami dikenyangkan oleh berita firman-Mu dan kami dikuatkan. Bersabdalah Engkau kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat yang ke-42 dengan perikop di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Lengkapnya sebagai berikut. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari pembacaan yang kita baca ini ada beberapa hal yang perlu menjadi pokok perenungan kita bersama. Dari pembacaan yang kita baca ini, ada hal-hal yang penting
yang perlu menjadi perhatian kita untuk kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, waktu Yesus melayani dan sesudah dia bersama-sama dengan murid-muridnya mengikuti perjamuan makan bersama di satu rumah, maka mereka menuju ke Bukit Zaitun dengan maksud Yesus ke sana untuk berdoa. Kemudian ketika mereka tiba di satu tempat yang bernama Getsemani, dan dengan maksud untuk berdoa di sana, ia memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi sebelum dia sujud dan berdoa, dia berkata kepada mereka pada ayat yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dari bagian Alkitab yang kita baca ini, ada ungkapan rasa takut dan sangat gentar dari Tuhan. Sehingga ada ungkapan kata, seperti mau mati rasanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ungkapan ini adalah ungkapan yang bukan biasa, tetapi ungkapan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita mau masuk dalam situasi Yesus saat itu, kita bisa berpikir dan dapat berpikir lebih jauh lebih ke dalam. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan merasakan hal yang seperti itu? Jawaban kita bersama, mungkin kita sepakat memang dia adalah manusia juga 100%. Rasa kemanusiawiannya itu muncul saat itu. Kenapa sampai ada ungkapan yang seperti itu? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan dia berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Itu ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Karena penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, ya, bukan nanti ia rasakan waktu dia dicambuk, diludahi, dipukul, tetapi penderitaan yang ia rasakan justru di tahap-tahap seperti ini. Karena penderitaan yang ia rasakan ini adalah penderitaan bukan secara fisik yang ia rasakan, tapi penderitaan batin yang ia rasakan. Ya, kalau orang mungkin manusia biasa kita berkata, kita sanggup nak menghadapi ini, kita sanggup nak ini. Kenapa sampai ada ungkapan ini? Karena Yesus sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Yesus sudah tahu bahwa penderitaan apa yang akan ia alami ke depan. Bahwa ia tahu hukuman, penderitaan, siksaan yang ia akan alami, yang akan dijatuhkan oleh pihak Romawi bukanlah hal yang sangat gampang. Ya, dia tahu. Sehingga dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Sebelum mati, dia so rasa bagaimana dia mau mati. Ya, seperti mau mati rasanya. Ya. Berarti kesedihan Tuhan Yesus berada di titik nadir sampai ada ungkapan yang seperti itu muncul. Biasa kan? Kalau dalam kehidupan keseharian, ketika orang itu tersakiti, orang itu terluka, orang itu pinjam kata mereka disolimi, dan kalau ia tidak kuat iman, apa yang ia katakan, kita semua mati no, so berat yang kita ada rasa, ya, itu juga yang ia rasakan. Karena bagaimana dia membayangkan penderitaan siksaan itu, saudara. Bagaimana dia merasakan dan membayangkan ketika dia akan menghadapi ini semua dengan sendiri, ya, dia sudah tahu. Dan itu kelebihan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ia mati, sebelum ia menderita, ia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi waktu ia pergi ke tempat ini di Taman Getsemani, ya, bukan tidak ada maksud.
Bukan tidak maksud, tetapi maksud Tuhan Yesus menyendiri di satu tempat yang sunyi. Dia mengasingkan diri bukan karena dia takut kepada pihak penguasa Romawi dan para ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi dia membutuhkan waktu khusus untuk dia menghadapi beratnya tanggungan yang akan ia pikul itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu peka dengan keadaan? Dalam pembacaan ini kita dapat satu pemahaman. Kepekaan Yesus memahami dan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan bisa membantu dia untuk menyelesaikan persoalan. Dari pembacaan kita bisa belajar kenapa di luar sana banyak sekali orang yang kalah dalam menghadapi persoalan. Apakah mereka tidak tahu? Ataukah mereka sudah tahu tetapi mereka tidak mendapatkan kekuatan? Kenapa mereka kalah dalam pertempuran iman? Kenapa mereka kalah dalam menghadapi masalah-masalah berat sekalipun? Karena mereka tidak menyempatkan, memberi waktu, memberi ruang untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu memilih satu tempat untuk mengasingkan diri, untuk bermeditasi itu sangat perlu dalam menghadapi masalah. Karena dengan menyendiri kita menenangkan diri. Sekali lagi, dengan menyendiri kita menenangkan diri untuk berdoa agar diri kita dikuatkan. Itu maksud Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan, tidak ada jalan lain selain datang untuk berdoa. Jadi dari pembacaan ini kita perlu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Keberhasilan dari setiap orang untuk menghadapi segala sesuatu ketika dia tahu masalah sebesar apa yang ada di depan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita tahu di saat ini, di situasi ini, masalah yang kita hadapi ke depan bukanlah masalah yang gampang, maka kita diajak untuk mengasingkan diri, tinggal dulu di rumah. Dan kita selalu yakin dan terlalu amat yakin bahwa pemerintah dalam situasi sekarang ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan jemaat saudara dan saya untuk mengasingkan diri. Apalagi di minggu-minggu sengsara ini. Kita tinggal di rumah untuk mengasingkan diri, untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk melawan masalah yang ada di depan. Ketika Yesus tahu bahwa masalah yang akan ia hadapi itu sangatlah berat untuk dihadapi, maka dia menyempatkan waktu untuk berdoa. Demikian halnya dengan kita. Karena kita tahu bahwa masalah yang kita hadapi ke depan ini, di depan ini berat rasanya bagi kita, maka tidak jalan lain selain kita mencari tempat, kita menyendiri, dan kita ada di rumah sekarang untuk berdoa. Nah, sekarang itu pelajaran yang pertama. Kepekaan terhadap segala sesuatu yang akan terjadi ke depan membutuhkan kesiapan untuk menghadapinya. Dan kemudian yang kedua, dari bacaan yang kita baca ini kita dapati bahwa Yesus memanggil ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ini penting bagi kita. Yesus memanggil murid-muridnya. Menurut saya, bagi Yesus tidak perlu ada murid sebenarnya untuk menggumuli persoalan hidup yang ia alami. Bagi saya. Tetapi kenapa dia memanggil murid-muridnya untuk bersama dengan dia ke Bukit Zaitun? Dan kemudian ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia hanya memanggil ketiga orang ini. Ada maksud, saudara. Maksud yang pertama yang kita bisa temui di dalam pembacaan ini, Yesus mau bahwa untuk menghadapi masalah berat yang kita hadapi, perlu kita hadapi bersama. Perlu kita hadapi bersama. Karena kalau kita lemah, menghadapi sendiri, bisa saja kita tidak mampu. Dan banyak orang menghadapi masalah sendiri, ujung-ujungnya dia bunuh diri
dan akhirnya dia takabur, dan akhirnya menyangkal imannya dan meninggalkan Tuhannya. Tetapi dari cerita ini, ketika Yesus memanggil ketiga muridnya untuk datang bersama dengan dia, mendampingi dia, mempunyai maksud agar mereka bersama bisa menghadapi. Nah, biasakan kalau ada teman, ada persoalan yang kita alami, apa fungsi sahabat? Apa fungsi teman? Bagi yang bermasalah, ketika kita ungkapan curahan hati kita, aduh kita so siksa, so rasa so mau mati, kita sudah bisa hidup lagi, ya. Kerinduan dan harapan dari kita sebagai orang yang akan mengalami masalah berat adalah ketika ada sahabat yang berkata kepada kita, sabar, tenang, karena persoalanmu kita akan tanggung bersama. Secara otomatis kita akan dikuatkan, bukan? Kita akan merasa terhibur. Kita akan merasa bahwa sesungguhnya ada sahabat yang mendampingi. Ada kekuatan batin yang akan kita rasakan. Paling tidak ada keringanan batin. Paling tidak masalah sedikit tertanggulangi. Paling tidak ada sedikit masalah yang telah terselesaikan. Itu maksud Yesus memanggil mereka bersama-sama sampai ungkapan hatinya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Harapan Yesus ada ungkapan yang balik, merespon apa yang ia katakan. Tuhan, di sini ada kami akan bersama-sama. Itu sebenarnya mungkin. Tetapi realita yang kita baca dalam bagian Alkitab ini, pada Yesus berdoa, kedua ketiga murid yang dipanggilnya ini didapatinya tertidur. Mereka tertidur. Jadi saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, dari bagian Alkitab ini jelas lagi kita dapat satu pelajaran. Sebenarnya dengan adanya teman dan sahabat atau orang terdekat bisa sama-sama mengatasi masalah. Tapi Alkitab mencatat tidaklah demikian. Karena didapatinya murid-muridnya justru tertidur. Nah, sekarang di situasi sekarang yang kita hadapi sekarang, pemerintah berkata kita ada di rumah. Berarti dalam tanda kutip pemerintah bilang istirahat dan tidur saja kah? Tidaklah demikian. Ya, tidaklah demikian. Waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita di rumah, diizinkan ada di rumah. Mari kita beri makna yang lebih luas, yang lebih sehat. Bukan berarti kita cuma makan tidur, makan tidur lagi, makan tidur lagi. Tetapi mari kita lebih memperbanyak berdoa dan bergumul di rumah. Karena lebih banyak kita melipat tangan, lebih banyak kita bermeditasi, lebih banyak kita mengintrospeksi diri, lebih banyak kita menggugah hati Tuhan, maka Tuhan akan tergugah dan mendengarkan rintihan dan tangis kita. Ya, karena untuk menghadapi masalah besar ini, maka perlu kita ada di rumah untuk bersama-sama memerangi virus yang sementara ada di dunia ini, ya, yang bisa masuk sampai ke wilayah kita di sini. Jangan kita terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan orang-orang yang bodoh dan mengatakan kita bukan orang yang beriman. Saudara yang kekasih dan berkati Tuhan, dalam bagian Alkitab ini sangat jelas juga. Ketika Yesus dapati murid-muridnya tetap tidur, ketika dia membangunkannya, dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Apa arti roh penuh tapi daging lemah? Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Itu memberi petunjuk walaupun daging lemah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu dalam situasi ini kita dituntut untuk berdoa. Ya. Kenapa penting berdoa? Sedangkan Tuhan Yesus berdoa, apalagi cuma pendeta seperti kami dan jemaat sekalian. Bahkan Alkitab ini mencatat sampai 3 kali dalam waktu yang hampir bersamaan, berdekatan. Dalam waktu yang berdekatan dia berdoa. Bukan cuma 1 kali berdoa. Jadi mari kita lihat kembali dalam bagian Alkitab ini. Menyadari bahwa persoalan ini berat, besar. Karena menyangkut nyawa. Itu juga yang Yesus rasakan. Karena menyangkut nyawanya, dirinya, dia akan mati. Maka menghadapi ini bukan cuma sekedar yang penting lipat tangan berdoa. Tetapi harus lebih sungguh-sungguh dan lebih sering-seringlah kita berdoa.
Saudara yang kekasih diberkati Tuhan, ketika mereka tidur, Yesus tahu bahwa mereka lemah dan mata mereka berat. Tetapi jangan sampai dalam kelemahan kita lalai dan kita berbuat dosa. Banyak kan ayat ini yang dipergunakan oleh banyak orang percaya ketika mereka berbuat dosa. Roh penurut tapi daging lemah. Yesus berkata begini bukan membenarkan dosa. Yesus berkata begini agar jangan sampai di tengah kelemahan kita berbuat dosa. Oleh karena itu, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita juga perlu ingat peristiwa yang terjadi waktu tulah menimpa bangsa Mesir, yang di dalamnya ada orang Ibrani, ada orang Israel di sana. Jemaat tahu kenapa rumah-rumah orang Israel itu tidak ada tangisan waktu dijatuhkan tulah yang ke-10 oleh Allah yang di surga? Karena umat Tuhan, orang Israel, orang Ibrani waktu itu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan lewat pemimpin mereka, Nabi Musa dan Harun. Bahwa akan ada hukuman, anak-anak sulung akan mati. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, buat umatmu tinggal di dalam rumah. Di palang-palang pintu rumahmu ditaruh darah anak lembu. Dan ketika malaikat maut datang, maka tulah itu tidak akan tertimpa atas kamu. Ya. Karena mereka menurut, ingat sekali lagi, tulah ke-10 tidak menjadi bagian kehidupan umat Israel. Tetapi tulah itu menjadi bagian orang Mesir. Ratap dan tangis hampir di setiap rumah orang Mesir ada. Jadi dari refleksi ini mau diingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu memang benar-benar betul. Ya. Karena kita iman dan kita sadari pemerintah itu adalah dari Allah, dipilih oleh Allah, dan suara mereka adalah suara Allah yang mau menjaga, mengingatkan umatnya agar ada di dalam rumah. Kecuali hal yang mendesak barulah keluar. Dan di rumah kita berperang melawan virus yang mematikan. Karena tidak ada seorang yang mampu menahan jikalau semua kita telah terinfeksi untuk itu. Jadi saudara yang kekasih berkati Tuhan masih ada di luar sana. Mungkin jemaat kita yang tidak mengindahkan perintah ini. Ya. Yesus memberi pendidikan dan pelajaran bagi kita betapa penting menyendiri dan mengasingkan diri untuk berdoa. Berdoa bukan cuma sekedar untuk berdoa, tapi itu peperangan iman kita melawan sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Atau kenapa Yesus perlu berdoa? Karena dia kan juga adalah Allah sendiri. Yesus berdoa karena dia tahu bahwa ada kuasa yang melebihi segala sesuatu, yang bisa mengalahkan kuasa jahat yang tidak kelihatan itu. Yesus tahu bahwa dengan doa yang sungguh-sungguh dibawakan, besar kuasa dan besar khasiatnya, dan tidak satu orang pun yang mampu mengalahkan kuasa doa itu. Ingatlah baik, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi kalau kita banyak kali berdoa, sering kali berdoa, dan menjadikan doa sebagai gaya hidup orang percaya, maka masalah sebesar apapun yang akan kita alami dan kita temui, pasti kita akan tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Tetapi belajar dari doa Yesus, saudara. Yesus tidak memaksakan kehendaknya jadi. Walaupun dalam ungkapan doanya ada tersirat bahwa dia ingin keluar dari masalah itu, lepas dari cawan itu. Tetapi apa yang ia katakan? Biarkanlah cawan ini lalu kecuali aku meminumnya. Maka jadilah kehendakmu. Semua doa itu permintaan dari dalam. Tetapi untuk menjawab doa itu adalah kuasa Tuhan, haknya Tuhan. Sebagai manusia kita berdoa, Tuhan kalau boleh virus ini jangan datang di Manado. Jangan datang ke keluarga kita. Jangan datang di jemaat Gemim Sola Gratia. Ingatlah selalu, kalau Tuhan punya maksud dengan semua hal ini, jadilah kehendak Tuhan. Bahkan justru keadaan yang seperti ini, kita dituntut untuk lebih dekatkan diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengandalkan kuasa Allah, lebih mengandalkan kuasa yang luar biasa itu, yang tidak dapat kita batasi dengan kuasa apapun di dunia ini. Pemerintah menginstruksikan kepada kita untuk jangan keluar rumah. Tapi kita dapati masih banyak masyarakat yang keluar di tempat-tempat keramaian, tidak menjaga kebersihan diri. Ya. Saudara yang kekasih berkati Tuhan, penting bagi kita untuk mendengar nasihat Tuhan dari pemerintah kita, agar kita terhindar dari penyakit sampar yang mematikan ini. Jadi, apalagi yang kita bisa lakukan? Apalagi yang bisa kita pikirkan? Apalagi yang bisa kita andalkan? Kalau sekarang, saudara, pemerintah telah kita andalkan, para medis kita telah andalkan, para dermawan telah kita andalkan. Mereka bergotong royong menghadapi ini semua dan menghimbau kita tetap berdoa dan bergumul melawan penyakit ini dengan mengisolasi diri di rumah. Tetapi ingat, mereka itu adalah orang-orang terbatas, diberikan kuasa, diberikan pengetahuan, tetapi terbatas oleh Tuhan. Karena itu Yesus berdoa, karena dia tahu kuasa yang dimiliki Allah adalah kuasa yang tidak terbatas oleh apapun. Maka andalkanlah kuasa itu. Jadi kalau kita di rumah, bukan berarti kita takut, tidak beriman, dikatakan oleh banyak pendeta yang lain. Tidak. Tetapi kita di rumah, karena kita peka, kita taat, dan kita melihat ini adalah ancaman, maka perlu kita melawannya dengan doa, dan bahkan mungkin dengan berpuasa. Jangan meremehkan ini semua, saudara. Dari pembacaan-pembacaan yang baru lewat, kita diingatkan tentang bagaimana Daud menghadapi masalah ini. Dan di sini pun Yesus mengingatkan kita bagaimana menghadapi masalah besar. Karena dengan berdoa kita bisa dikuatkan. Dengan berdoa kita bisa melepas beban penderitaan segala masalah hidup kita. Dan dengan doa kita berani mengambil keputusan melawan segala masalah, termasuk penyakit yang sementara kita rasakan, yang melanda dunia sekarang ini. Jadi pendek kata, Yesus mau bilang pada orang semua, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi biarlah perenungan firman yang kita renungkan saat ini boleh sedikit membantu kita dalam menghadapi situasi ini. Karena kita tahu bersama di dalam Tuhan, bersama di dalam doa, kita pasti dikuatkan. Dan satu saat badai ini pastikan berlalu. Dan satu saat kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Tetaplah berdoa dan muliakan Allah. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Terima kasih untuk nasihat
yang telah Engkau ingatkan kepada kami. Ketika Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoa, membuat kami lebih kuat untuk menghadapi masalah ini. Terima kasih Tuhan, lewat pemerintah telah mengingatkan kami untuk menjaga diri dan keluarga kami. Dengan terang Tuhan, lewat pembacaan ini menutupi kesombongan dari setiap orang yang menganggap beriman, seperti yang dialami oleh ketiga murid Tuhan Yesus, Simon, Yohanes, dan Yakobus. Mereka pernah mengatakan bahwa mereka siap meminum cawan yang harus Yesus minum. Dan Petrus mengatakan, walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Itu kesombongan iman. Ketika Tuhan mengujinya bersama-sama dengan dia, bertahan walaupun cuma 1 jam dengan Tuhan Yesus, tapi dia tertidur dan tidak mendengarkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih banyak untuk pesan firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk terus berdoa dan berpuasa untuk mengalahkan virus yang mematikan ini. Ketika kami telah mengandalkan pemerintah dan para medis, kami masih punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada mereka, yaitu kuasa Kristus yang tidak terbatas. Ketika kami ada bersama dengan Kristus, maka kami yakin bangsa kami akan terlepas dari musibah berat ini. Pemerintah kami pasti akan dikuatkan. Para medis pasti akan dimampukan. Rakyat akan pasti bekerja sama. Karena itu, Tuhan tolonglah, sadarkanlah kepada kami masyarakat yang masih belum sadar atau mungkin kurang sadar. Jangan nanti sudah banyak yang berkelimpangan dan mati di jalan, baru kami sadar. Jauhkan itu daripada bangsa kami. Dan kalau kami telah menghadapi sekarang ini, jadilah kehendak Tuhan dan berikan kami kemampuan dan kearifan untuk menghadapi ini semua. Terlebih untuk pemerintah dan bangsa kami dan para medis di garda terdepan menghadapi semua ini. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, perlengkapi mereka dengan pengetahuan yang daripada Tuhan, agar mereka mampu dengan sigap menghadapi ini semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.